Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pelajaran akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Neng Asia SENM. Nama saya Aldi Hamdi, NIM saya 1124101129. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, di sini lanjut ke video pembahasannya. Jadi nomor 1 itu diminta hitung unit ekuivalen produksi. Nah, unit ekuivalen produksi ini adalah departemen pembentukan dan departemen penyelesaian. Di sini unit ekuivalen departemen yang pertama yaitu departemen pembentukan. Nah, di sini rumusnya, di sini ada biaya bahan, ada biaya tenaga kerja atau BTK, dan BOP, biaya overhead produksi. Nah, di sini rumusnya memakai produk baik ditransfer ke departemen penyelesaian ditambah produk dalam proses akhir dikali biaya konversinya dan ditambah produk cacat. Nah, di sini produk baik ditransfer ke departemen kedua yaitu 3.600 unit ditambah 300 unit dikali 100%. Ditambah produk cacat yaitu 100 sama dengan hasilnya 4.000. Nah, selanjutnya biaya tenaga kerja, bedanya cuma dikali konversinya aja. Nah, ini konversinya 70%. Hasilnya 3.910. BOP juga sama dengan BTK-nya. Lalu departemen yang kedua unit ekuivalen departemen yang kedua yaitu departemen penyelesaian. Ada biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Biaya bahan dan BTK, BOP. Ini juga pakai cara yang sama, yaitu produk transfer ke gudangnya 3.200 ditambah 460 unit
dikalikan 100% terlebih dahulu, lalu ditambah 40, jadi hasilnya 3.700. Biaya tenaga kerja dikali 80% biaya konversi tambah 40, hasilnya 3.608. BOP nya juga sama seperti biaya tenaga kerja. Oke, di sini selanjutnya ada laporan biaya produksi Departemen Pembentukan Agustus 2020. Oke, di sini ada biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP. Nah, biaya bahannya yaitu 800.000 ini. 800.000 rupiah. Lalu ada biaya tenaga kerja yaitu 469.200. Lalu ada BOP nya 13.312.800. Nah, unit ekuivalen Departemen Pembentukan pertama. Nah, tadi hasilnya biaya bahan yaitu 4.000, tenaga kerjanya 3.910, dan BOP nya juga sama 3.910. Nah, 80.000 dibagi unit ekuivalen yaitu 4.000 sama dengan 200 biaya per unitnya, 469.200 rupiah dibagi 3.910 yaitu 120. Lalu 312.800 dibagi 3.910 yaitu 80. Lalu jumlahkan, totalnya jadi 400 biaya per unit. Lalu ini ditotalkan juga, itu 1.582.000. Nah, biaya di sini ada biaya pertanggungjawaban. Nah, di sini ada HP selesai, produk baik, di sini ada HP produk cacat diperbaiki, dan HP selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian.
Nah, di sini HP selesai produksi yaitu 3.600 unit dikali 400, yaitu ini jumlah biaya per unitnya, sama dengan hasilnya 1.440.000. Lalu produk cacat yaitu 100 unit dikali 400 sama dengan 40.000. Nah, jadi ini total 3.700 yang ditransfer ke departemen kedua, soalnya produk cacatnya diperbaiki. Jadi jumlah semuanya total ada 1.480.000. Nah, dan ini masuk HP produk dalam proses. Ada biaya bahan, biaya tenaga kerja atau BTK, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, kita di sini mencari HP produk dalam proses. Masukkan 300 unit, 300 dikali 100% karena biaya bahan 100% dikali 200 biaya per unit, biaya bahan 200, hasilnya 60.000. Lalu biaya tenaga kerja sama 300, 70% karena dia termasuk biaya konversi, dikali 120 karena hasilnya biaya tenaga kerja, biaya per unitnya 120 unit, hasilnya 25.200. Ini ada BOP juga sama. BOP hasil biaya per unitnya 80, jadi 16.800. Hasilnya jika dijumlahkan menjadi 102.000 rupiah. Nah, ini ditambahkan hasilnya menjadi 1.582.000. Nah, ini laporan biaya produksi departemen pembentukan. Selanjutnya ada laporan biaya produksi departemen penyelesaian, yaitu biaya dibebankan,
Nah, di sini ada HP dari Departemen Pembentukan. Lalu ada tenaga kerja. Dan BOP, biaya operasional produksi. Ya, totalnya yang tadi 1.480.000. Lalu ada biaya tenaga kerja 108.240 di Departemen Penyelesaian. BOP-nya ada 90.200. Jika dijumlahkan menjadi 1.695.830. Nah, di sini unit ekuivalen yang kedua yang Departemen Penyelesaian yaitu 3.700. Yang tenaga kerjanya 3.608. 1.480.000 dibagi 3.700 yaitu 400 unit, biaya per unitnya 400. Lalu 108.240 dibagi 3.608 yaitu 30 unit, biaya per unitnya 90.200 dibagi 3.608 yaitu 25. Lalu dijumlahkan hasilnya 455. Nah, di laporan biaya ini ada biaya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban biaya yaitu ada HP selesai produk baik, yaitu 3.200. Ada HP selesai produk cacat diperbaiki, yaitu ada 40 unit. Lalu di sini ada HP selesai ditransfer ke gudang, nah di sini lalu dijumlahkan jadi selesai ditransfer ke gudang yaitu 3.240 unit. Nah, di sini HP-nya dikalikan biaya per unit, jumlah biaya per unit. Nah, jumlah biaya per unit ini 455. Nah, hasilnya 1.456.000. Dan yang ini 18.200. Nah, jika dijumlahkan yaitu 1.474.200. Lalu HP produk dalam proses yaitu di sini ada HP Departemen Perakitan,
ada biaya tenaga kerja atau BTK dan BOP seperti biasa. Nah, di sini rumusnya 460. Nah, 460 itu dari mana? Dari produk dalam proses akhir nih. 460 dikali 100% dulu, lalu dikali biaya per unitnya tadi 400, hasilnya 184.000. Karena BTK dan BOP termasuk biaya konversi jadi 80%, lalu biaya per unitnya 30 dan BOP biaya per unitnya 25. Hasilnya di 11.040 dan 9.200. Nah, dijumlahkan menjadi 204.240. Nah, 1.474.200 ditambah 240 sama dengan 1.678.440 rupiah. Nah, ini laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian. Lanjut untuk soal kedua. Diketahui unit produksi 64.800, unit penjualan 54.000, unit persediaan awal 2.000, harga jual per unit 3.000, biaya produksi per unit 2.000, hasil penjualan produk sampingan 8.190.000, beban pemasaran dan administrasi produk utama yaitu 11.700. Diminta susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan masing-masing perlakuan sebagai berikut. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Oke, yang A, penghasil di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Penjualan yaitu 162 juta rupiah. Ini dari mana? Dari unit penjualan dikali harga jual per unit 54.000 dikali 3.000, hasilnya segini. Dan di sini ada biaya produksi. Biaya produksi yaitu dari mana? Dari unit produksi 64.800 dikali biaya produksi per unit yaitu 2.000, hasilnya 129.600.000. Lalu ada persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini 21.600.000. Nah, ini dari mana? Dari unit produksi dikurang unit penjualan. Unit produksi dikurang unit penjualan yaitu hasilnya 10.800 dikali biaya produksi per unit dikali 2.000. Jadi 10.800 dikali 2.000 hasilnya 21.600.000. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, jumlah ini akan menjadi HPP yaitu 108 juta rupiah. Nah, lalu di sini ada laba kotor. Nah, laba kotornya ini hasilnya dari penjualan dikurang HPP. Nah, 162 juta rupiah dikurang 108 juta rupiah hasilnya 54 juta rupiah.
Nah, sini ada pendapatan lain-lain. Dan biaya pemasaran dan ADM. Nah, pendapatan lain-lain yaitu ini hasil produk sampingan 8.190.000 rupiah, dan biaya pemasaran dan admin yaitu 11.700.000. Lalu jumlah laba bersihnya menjadi 50.490.000. Nah, ini dari penjumlahan 54 juta ditambah 8.190.000 dikurang 11.700.000. Hasilnya jadi 50.490.000. Oke, lanjut yang kedua, ada produk sampingan sebagai penambah penjualan. Nah, di sini ada penjualan produk. Ada pendapatan lain-lain. Dan HPP. Karena sudah diketahui HPP-nya. Nah, penjualan produk 162 juta dikurang pendapatan lain-lain yaitu 8.190.000. Lalu HPP-nya 108 juta rupiah. Dijumlahkan ini tiga ini menjadi laba kotor. Rp162 juta ditambah Rp8.190.000 dikurang 108 juta, hasilnya Rp62.190.000. Nah, di sini dikurang beban biaya pemasaran dan ADM produk utama yaitu 11.700.000. Hasilnya 50.490.000. Selanjutnya yang C, produk sampingan sebagai pengurang HPP. Nah, di sini ada penjualan terus ada HPP, pendapatan lain-lain, dan jumlah HPP yang sudah dikurangi
sampingan. Nah, di sini 162 juta. HPP-nya yaitu 108 juta. Pendapatan lain-lain 8.190.000. Nah, 108 juta HPP dikurang pendapatan lain-lain, yaitu hasilnya 99.810.000. Nah, ini ketemu laba kotornya. Hasil penjualan produk 162 juta dikurang jumlah HPP yang sudah dikurangi oleh pendapatan sampingan, yaitu 62.190.000. Nah, di sini ada beban pemasaran atau biaya pemasaran dan administrasi produk utama, yaitu 11.700.000. Lalu dikurang hasil laba bersih, yaitu 50.490.000 rupiah. Lalu selanjutnya yang D, produk sampingan sebagai pengurangan biaya produksi. Produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Nah, di sini ada penjualan seperti biasa, penjualan 162 juta. Ada biaya produksi baru Nah, di sini ada persediaan awal. Terus ada persediaan akhir. Nah, cara menghitung biaya produksi baru yaitu total produksi. Kita akan total biaya produksi. Unit produksi dikali biaya produksi. Yaitu unit produksinya 64.800 dikali biaya produksinya 2.000, hasilnya 129.600.000. Nah, di sini dikurang hasil sampingan. Hasil sampingan itu pendapatan lain-lain, yaitu 8.190.000. Jadi hasilnya 121.400.000. Nah, ini hasil biaya produksi baru 120.400.000 rupiah.
Nah, lalu di sini ada persediaan awal. Persediaan awalnya itu 4 juta. Ada juga persediaan akhir. Persediaan akhir ini 21.600.000. Nah, setelah ini dijumlahkan 120.400.000 ditambah 4 juta dikurang 21.600.000, hasilnya akan menemukan HPP baru. HPP baru yaitu 103.810.000 rupiah. Nah, jadi laba kotornya ketemu. Hasil penjualan dikurang HPP baru yaitu 58.190.000 rupiah. Nah, lalu ini dikurangi beban pemasaran atau admin produk utama. ADM itu 11.700.000. Lalu ketemu laba bersihnya 46.490.000 rupiah. Nah, demikian penjelasan 2 soal untuk UAS ini. Saya Aldi Hamdi, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.